Iya, catatan politik ini saya beri judul "Semua Sedang Berdansa Politik dengan Jokowi sebagai Dirigennya". Begini, tahun lalu mulai Februari 2022 ya, selama lebih kurang 9 bulan secara online PSI melakukan jajak pendapat siapa yang dianggap pantas meneruskan kerja baik Pak Jokowi. Jajak pendapat ini bersifat terbuka, namanya Rembuk Rakyat, mencari penerus Jokowi. Dan PSI lewat Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali mengumumkan hasilnya pada Oktober tahun 2022 kemarin. Hasilnya, Ganjar Pranowo dapat 49,96%, Pak Erick Thohir 19,96%, Muhammad Mahfud MD, Pak Mahfud ya, 6,04%, Ridwan Kamil 5,94%, Pak Andika Perkasa 4,94%, Mbak Najwa Shihab 4%, Emil Dardak 3,12%, Pak Tito Karnavian 3,05%, Ibu Sri Mulyani Indrawati dapat 3%. Nah, perlu diingat bahwa Grace Natali saat itu hanya mengumumkan hasil pilihan responden. Ini bukan pilihannya para elit PSI. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Rembuk rakyat atau polling itu adalah hal yang biasa saja. Pada saat itu PSI juga berembuk lagi secara internal dan hasil akhirnya memasangkan dengan Mbak Yeni Wahid sebagai bakal calon wakil presiden. Maka jadilah saat itu pasangan lengkap yang pertama, yaitu yang diumumkan oleh Grace Natali, Pak Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid, baca pres dan baca wapres, lengkap. Sementara parpol lain belum bisa menentukan, alasan klasiknya masih membangun komunikasi politik, masih berproses dan seterusnya. Atau bahasa terangnya, negosiasinya belum final. Ini politik transaksional, tidak lain tidak bukan. Tapi kemudian PSI yang dituduh membajak kader parpol lain sebagai baca pres. Ini aneh sekali. Nah, itu kan hasil rembuk rakyat, polling biasa saja. Jajak pendapat atau polling yang terbuka lagi. Artinya ya pilihan responden. Pada saat itu, PSI hanya mengumumkan hasil polling tersebut. Lagi pula kita juga ingat saat itu PDIP masih giat-giatnya mencoba mempromosikan Mbak Puan Maharani dengan ribuan baliho dan spanduk yang bertebaran di seantero Nusantara. Plus sementara elit PDIP pun banyak mendiskreditkan Ganjar di ruang publik. Ingat ya. Tapi apa mau dikata, faktanya elektabilitas Puan tidak bisa terangkat juga. Singkat cerita, pada hari Kartini 21 April tahun 2023 ini, Ganjar Pranowo lah akhirnya dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh PDIP di Batu Tulis Bogor. Pak Jokowi tergopoh-gopoh dari Solo terbang ke Bogor. Cengkeramannya dengan keluarga diinterupsi, orang lagi liburan ya waktu itu. Untunglah Pak Jokowi itu berjiwa besar. Ia tetap tersenyum dan akhirnya mengajak Ganjar pulang bareng semobil. Lalu santer terdengar, ada kontrak politik oleh PDIP yang telah mengikat Ganjar. Entahlah, tapi isu ini terus berembus. Seperti banyak dibilang oleh pakar, bahwa politik itu dinamis, konstelasinya berubah terus. Saat ini Ganjar diperlakukan oleh PDIP sebagai propertinya yang harus tunduk pada partai, atau tepatnya tunduk pada kemauan ketua umum partai. Sementara Prabowo terkesan lebih bebas, lantaran ia sendiri adalah ketua umumnya, partainya sendiri. Sedangkan Anies Baswedan semakin redup. PDIP terang-terangan bersikap menjauhi PSI pada waktu itu ya. Tidak menyebut dan tidak pula mengundang PSI dalam relawan Ganjar. Terhadap itu PSI pun mengcounter dengan sikap tegak lurus Pak Jokowi. Sudah kita pahami realitas politik bahwa Pak Jokowi di akhir masa jabatannya bukanlah lame duck presidency atau masa kepresidenan bebek lumpuh gitu ya. Dengan approval rate yang 80 bahkan sampai 90% katanya ya, adalah yang tertinggi sepanjang sejarah dunia nih.
Fakta bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang banyak dipuji para pemimpin dunia semakin mengukuhkan posisinya sebagai faktor penentu bagi calon penerusnya. Sebagai kingmaker, Jokowi faktanya sekarang jadi rebutan dua pihak yang sedang berkontestasi. Masing-masing saling mengklaim mendapat dukungan atau restu masing-masing sesuai penafsiran dan gayanya masing-masing, tentunya dengan gayanya sendiri ya. Jokowi nampaknya melaju terus dengan bidaknya Gibran, Kaesang, PSI, dan Projo, tidak mempedulikan dengan hinaan ala bajingan tolol Rocky Gerung. Derapnya langkah Pak Jokowi ini semakin kencang. Sekarang harus diakui mereka yang tegak lurus. Jokowi ditemani diehardnya Prabowo dan Ganjar, sama-sama dengan Surya Paloh, dengan Anies sebagai bonekanya. Semua ini kita sedang berdansa politik di bawah satu dirigen, Pak Jokowi. Sadar atau nggak sadar ya? Demikian catatan saya kali ini, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.